Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya. Kali ini kita akan membahas ya untuk asesmen akhir semester 2 kimia kelas 12 ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Yang punya bukunya merapat ya dia. Kita langsung saja soal nomor 1 sampai dengan 5 menggunakan bacaan berikut. Pertanyaannya langsung ya dia ya. Asam stearat termasuk senyawa organik yang memiliki gugus fungsi. Berilah tanda checklist. Oke ya. Asam stearat ini adalah tata nama asam karboksilat ya. Ini tata nama asam karboksilat. Tata nama trivialnya ya. Asam stearat. Ya wis ya, maka gugus fungsinya itu adalah COOH ya. Ini asam stearat. C17 ya. H35COOH. Oke, lanjut ya. Kita ke soal nomor 2. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 2 di sini. Reaksi A merupakan reaksi asam stearat yang menghasilkan senyawa hidrokarbon berupa heptadekana. Ini reaksi A ya, heptadekana tuh ini. Reaksi A disebut reaksi apa? Nah, di sini reaksi A melepas CO2. CO2 tuh kayak gini ya, maksudnya ya, COO. Nah, jadi dia melepas gugus karboksilat. Ya, maka nanti reaksinya adalah reaksi dekarboksilasi. Inilah jenis reaksinya. Menghilangkan CO2 ya, jadi COO-nya lepas. Ya, oke ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3. Asam stearat bersifat nonpolar. Betul ya, asam stearat itu adalah bersifat nonpolar walaupun dia mengandung gugus karboksilat. Tetapi nanti karbon yang berupa ini ya 17 ini sifatnya sangat nonpolar ya. Jadi lebih ke nonpolar. Kenapa larut dalam alkohol? Alkohol itu polar karena di dalam alkohol pun nanti ekornya ada yang nonpolar ya. Contoh C, contoh ini OH. Nah, di sini polar. Nah, ini adalah nonpolar. Jadi masih bisa larut dalam alkohol. Tetapi dalam air itu kan tidak larut ya. Air ini sifatnya polar. Jadi nonpolar itu benar. Kandungan asam stearat dalam minyak sawit lebih tinggi daripada minyak nyamplung. Di dalam minyak sawit kandungannya asam stearat itu 5%, sedangkan dalam minyak nyamplung itu 19%. Jadi harusnya lebih kecil, bukan lebih tinggi, maka salah. Senyawa oktadekanal. Oktadekanal ini tata nama aldehid ya, alkanal. Okta itu 18 ya, ini kan 1 tambah 16 itu 17. 17 ditambah 1 18. Inilah oktadekanal. Ya, senyawa oktadekanal melalui reaksi hidrogenasi asam stearat. Hidrogenasi adalah reaksi penambahan H2. Betul ya, asam stearat ditambah dengan H2 menghasilkan oktadekanal. Ini benar. Reaksi asam stearat dengan 2 molekul H2 menghasilkan senyawa alkohol. Ini 1 molekul H2, 1 molekul H2. Jadinya 2 molekul H2. Hasilnya adalah alkohol. Betul. Lanjut, reaksi dekarbonilasi. Kalau dekarbonilasi itu pelepasan CO. Kalau dekarboksilasi pelepasan COO gitu ya. Asam stearat menghasilkan hidrokarbon, berarti reaksi yang B ya. Ini adalah dekarbonilasi menghasilkan hidrokarbon, ini hidrokarbonnya. Dengan hasil sampingnya berupa gas karbon dioksida. Bukan ya, tetapi gas karbon monoksida. Berarti salah. Oke ya, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Pasangkan proses reaksi di kolom sebelah kiri dengan produk utama kolom sebelah kanan sesuai informasi pada bacaan tersebut dengan menarik garis. Reaksi hidrogenasi itu artinya reaksi penambahan hidrogen ya. Oktadekanal. Ini oktadekanal yang ini ya, Dek. Oktadekanal. Oktadekanal ditambah dengan H2 menjadi ini alkohol ya. Tata nama alkohol kamu cari yang alkanol. Ini alkanol, udah gitu doang ya. Kita lihat C-nya ada berapa, Dek? Kan 1 ditambah 16 itu 17. 17 tambah 1 18. Kalau 18 itu adalah oktadekanol ya. Jawabannya yang ini. Next ya. Reaksi penambahan hidrogen oktadekena. Ini berarti ada gugus alkena, lalu ada 18 ya C-nya ya.
Oktadekena mana? Ini yang namanya oktadekena. Oktadekena. Jadi ada gugus alkena, jumlah J-nya 18. 1, 2 ditambah berapa ini? Ini 15 ya. 2 tambah 15 itu 17 tambah 1 18. Direaksikan dengan hidrogen nanti akan menghasilkan C apa ini, Dek? C18 apa ya, Dek? C18H38. Nah, ini berarti bentuknya adalah CnH2n plus 2. Ya, 18 kalikan 2 36, 36 tambah 2 38. Ini adalah sebuah alkana. Alkana dengan C-nya 18. Berarti namanya adalah oktadekana. Ya, kita cari yang oktadekana. Mana? Oktadekana. Ya, jawabannya yang ini, Dek. Nah, oke. Lanjut ya. Reaksi dehidrasi oktadekanol. Oktadekanol mana? Ini oktadekanol. Dehidrasi itu artinya kehilangan H2O ya. Kalau tambah H2 namanya hidrogenasi. Kalau dehidrasi artinya keambil H2O. Nanti jadinya oktadekena. Mana ya, Dek? Oktadekena mana, Dek? Mana? Ini oktadekena. Maka ini jawabannya. Oke, next. Reaksi dekarbonilasi artinya penghilangan gugus CO asam stearat. Ini dekarbonilasi ini. Hasilnya itu adalah ini adalah tata nama alkana ya, C-nya 17, maka hepta. Hepta, mana hepta? Ini bukan alkohol, ini alkana ya. Ini salah, ini heksa. Nah, ini heptadekana. Ini jawabannya. Next ya, kita lanjut ke soal nomor 5. Tuliskan persamaan reaksi hidrogenasi asam stearat menghasilkan senyawa oktadekanal. Oktadekanal tuh yang ini ya, Dek. Maka nanti kayak gini, CH3, CH2 ya. Ada CH2 16, ini adalah asam stearat ditambah dengan H2 dikurangi dengan H2O, hasilnya adalah aldehid CH3 CH2 16 CHO atau seperti ini ya. Oke ya, semoga kalian semuanya paham ya, Dek. Kita bisa lanjut ke soal nomor 6 ya. Kita ke nomor 6. Wah, nomor 6 sampai dengan 10 gunakan namanya infografik berikut ya. Ya, oke. 2 senyawa yang dapat direaksikan menghasilkan senyawa ester. Berilah tanda checklist. Ester itu adalah dihasilkan melalui esterifikasi. Esterifikasi apabila asam karboksilat ditambah dengan alkohol. Jawabannya ini. Alkohol ditambah asam karboksilat. Senyawa butil butanoat. Butil itu ini. Butanoat yang mana? Butanoat ini kita garis kayak gini ya, Dek. Nah, inilah butil butanoat. Maka nanti menghasilkan aroma nanas. Jawabannya adalah buah nanas. Gitu ya. Ini pasti kalian bisa. Next ya. Berilah tanda checklist pada kolom setuju atau tidak setuju. Ini kalian bisa lihat di buku ya, Dek. Kalau terlalu kecil. Senyawa butil heptanoat menghasilkan aroma buah pir. Butil mana lagi? Heptanoat. Heptanoat tuh ini. Butil heptanoat. Nah, ini harusnya bukan buah pir ya, itu kelapa ya, maka tidak setuju. Senyawa propil pentanoat. Propil mana? Ini propil. Pentanoat mana? Ini pentanoat. Propil pentanoat itu menghasilkan aroma nanas. Buah nanas, betul. Lanjut ya. Apalagi ini? Senyawa propil salisilat. Propil salisilat mana? Ini salisilat. Propil salisilat itu daun mint ya. Terus sama saja dengan butil heptanoat. Sorry. Daun mint ini ya, betul. Terlalu kecil ini setuju. Oke, kita akan hapus ya. Ini juga akan saya hapus. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Aroma yang dihasilkan senyawa butil heptanoat. Butil heptanoat, ini ada butil heptanoat itu yang mana? Heptanoat ini ya.
butil heptanoat itu aromanya adalah kelapa. Apakah sama dengan heksil heksanoat? Ini ada heksil heksanoat itu ini ya. Heksil heksanoat itu daun mint. Berarti tidak setuju, berbeda ya. Selanjutnya etil oktanoat. Etil oktanoat. Ini etil oktanoat berarti buah apel. Apakah sama dengan butil propanoat? Ini butil, mana butil? Propanoat ini ya. Propanoat. Ini butil propanoat. Iya, sama-sama apel. Berarti setuju. Bisa ya caranya membaca ya. Next kita masuk ke soal nomor 9. Manakah pernyataan yang tepat mengenai senyawa ester berdasarkan informasi infografik? Senyawa, jawaban bisa lebih dari satu ya. Senyawa pentil etanoat. Pentil mana? Ini pentil etanoat ini. Apakah menghasilkan aroma pisang? Betul. Aroma buah apel dapat diperoleh dari etil nonanoat. Ini etil nonanoat mana? Ini nonanoat. Etil nonanoat. Nah, kayak gini. Berarti harusnya anggur ya, itu ya. Maka bukan apel. Salah. Aroma buah aprikot dapat diperoleh dari benzil oktanoat. Ini benzil oktanoat mana? Ini oktanoat. Benzil oktanoat. Nah, ini betul ya, aprikot ya, itu gambarnya. Maka ini betul. Selanjutnya, senyawa heksil heksanoat. Ini heksil mana? Ini heksil heksanoat. Ini heksanoat. Heksil heksanoat itu adalah daun mint. Dan senyawa isobutil heptanoat. Isobutil heptanoat. Heptanoat mana? Ini heptanoat. Isobutil heptanoat itu juga daun mint. Apakah aromanya sama? Betul ya. Oke. Senyawa propil heksanoat. Ini propil heksanoat itu yang ini ya. Propil heksanoat itu ini. Ya. Terus apa lagi? Yang sama dengan butil oktanoat. Ini butil. Ini butil. Oktanoat mana? Ini oktanoat, ini oktanoat. Kita akan garis butil oktanoat. Ya, ini ya harusnya ya. Butil oktanoat. Ini gambar apa? Berbeda ya, Dek ya. Pokoknya gambarnya berbeda ya. Ini dan ini tidak sama. Ya, berarti ini aroma buah yang sama salah. Inilah jawabannya benar. Gitu ya, kita harus teliti di sini. Insya Allah bisa sih, kan bagiannya sangat membantu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal selanjutnya, nomor 10. Isobutil etanoat. Ini adalah isobutil etanoat, itu adalah ini. Isobutil etanoat ini buah ceri bukan sih? Buah ceri ya, jawabannya ini. Oke, metil oktanoat. Ini ada metil oktanoat itu ini ya. Metil oktanoat itu buah jeruk ya, ini ya. Aroma buah jeruk, jawabannya yang ini. Selanjutnya etil oktanoat. Ini ada etil oktanoat ini ya. Etil oktanoat itu adalah buah apel. Apel, aroma buah apel ya. Jawabannya adalah ini. Selanjutnya metil butanoat. Metil butanoat mana? Butanoat, ini butanoat. Aromanya itu adalah aroma nanas. Aroma nanas mana, Dek? Ini buah nanas. Ya, bisa ya, Dek ya. Lanjut ada etil nonanoat. Ini etil nonanoat tuh di bawah ini. Ini buah anggur ya. Ini buah anggur. Anggur, mana anggur? Ya, jawabannya ini. Pasti bisa ya. Oke. Next kita masuk ke soal nomor 11. Ya, soalnya apa? Senyawa karbon yang terkandung dalam cuka iut itu sama aja asam asetat ya, Dek ya. CH3COOH. Inilah si cuka. Senyawa apa? Senyawa asam karboksilat. Jawabannya yang ini. Reaksi kimia pada pembuatan cuka makanan adalah, berilah tanda checklist jawabannya benar. Pembentukan CH3COOH ya, intinya ya. Cuka itu kan CH3COOH. Nah, ini hasilnya bukan CH3COOH.
Ini CH2 salah, ini CH3COH, ini CH2 salah. Berarti kalau nggak ini, ya ini. Menghasilkan H2 betul. Yang namanya asam asetat itu adalah hasil oksidasi oleh aldehid ya. Jadi urutannya nanti ada alkohol primer, kita oksidasi menghasilkan aldehid. Aldehid nanti teroksidasi menjadi askarbok. Nah, jadi yang lebih tepat nanti asam asetat ya atau cuka itu kan sebuah asam karboksilat, berarti dia adalah hasil oksidasi dari aldehid. Atau kalau aldehid nggak ada berarti alkohol primer ya, alkohol primernya yang jumlah C-nya 2. Ini C-nya 2 ya, jawabannya ini. Kalau poin ini salah karena C-nya cuma 1. Nah gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang E. Sekarang kita akan jawab nomor 13. Nama iupak asam asetat. Nah, ini kan asam asetat kayak gini ya, CH3, lalu ada COOH. Tata nama iupaknya itu adalah asam, karena jumlah C-nya 2, 1, 2, maka eta. Eta apa? Etanoat. Next, kita masuk ke soal nomor 14. Berilah tanda checklist pada kolom benar atau salah setiap pernyataan berikut. Turunan senyawa asam asetat merupakan berupa vinil asetat digunakan sebagai bahan pembuat lem kayu. Betul ya, ini ada polimerisasi monomer vinil asetat ya, menghasilkan polimer polivinil asetat. PVA umumnya dikenal sebagai lem kayu, berarti benar. Asam asetat mengandung gugus COOH, betul ya, mengandung gugus asam karboksilat. Asam asetat berwujud cair, itu tidak berwarna. Kita lihat ya, cuka makanan berisi larutan asam asetat 4-6%. Asam asetat digunakan untuk mengatur keasaman dalam makanan. Coba kita cek ya, apakah tidak berwarna? Betul ya, asam asetat itu kan warnanya bening. Kalau dia lihat cuka, air cuka itu bening ya. Cuka itu bening, maka tidak berwarna. Asam asetat dapat larut dalam pelarut polar seperti air. Ya, asam asetat itu sifatnya polar ya, karena mengandung gugus ini karboksilat. Nah, ini artinya polar. Ya, kalau polar itu nanti kan larut dengan senyawa polar, sedangkan H2O itu juga polar. Ya, gitu ya. Polar masuk dalam polar, maka larut. Betul ya, ini berarti benar. Selanjutnya, asam asetat dapat digunakan untuk membersihkan kerak kamar mandi karena dapat bereaksi dengan kalium karbonat. Kita lihat ya kegunaannya sebagai lem, komponen dalam bahan pembersih rumah tangga. Asam asetat digunakan untuk membersihkan kerak karena asam asetat bereaksi dengan kalsium karbonat. Ya, ini kan kalsium karbonat ya. Nah, ini adalah kalium karbonat. Kalau kalium itu K, kalau kalsium itu Ca. Jadi beda ya. Ini berarti salah. Membersihkan kerak itu betul, tapi bereaksi harusnya dengan kalsium karbonat, bukan kalium karbonat. Oke. Lanjut ya ke soal nomor 15. Tuliskan reaksi yang terjadi antara asam cuka dengan soda kue. Ini asam cuka dengan soda kue. Asam cuka itu COOH ya. NaHCO3 itu soda kue. Jadi nomor 15 jawabannya yang ini ya. Nah, asam cuka itu CH3COOH direaksikan dengan soda kue. Soda kue itu NaHCO3. Nanti hasilnya itu adalah CH3COO min ONA ya, ini kan min sama Na itu gabung, berarti COONA, ini Na ya, ditambah dengan CO2 plus H2O. Inilah hasilnya ya. Oke, next, nomor 16 kita akan bahas ya di part kedua. Assalamualaikum.